malam pulang saya kerja. Saya biasa kan melakukan pekerjaan ketika saya pulang kerja itu nyiapin kopi, makan. Saya duduk di depan TV, saya di belakang dapur lagi buatin kopi. Terus pas dia setelah membuat kopi ngasih ke saya tuh, kok mukanya beda. Si istri nih, si istri saya. Yang kamu kenapa? Kok muka kamu pucat? Yang tadi aku lagi bikin kopi, tiba-tiba ada gesekan gitu. Di pojokan dapur, aku lagi bikin kopi. Nah, aku langsung spontan langsung ke depan kan, gak lihat lagi ke pojokan itu karena aku kan takutan orangnya. Tapi kamu nggak ngeliat? Ya buru-buru ngeliat, aku dengar itu aja langsung kabur, langsung lari ke depan nih ngasih kamu kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya, dan semoga tayangan ini dapat menghibur. Nah, di episode kali ini gue udah kedatangan tamu, salah satunya kawan gue yang akan menceritakan kontrakan lagi nih. Emang banyak banget nih cerita tentang kontrakannya. Kalau yang sekarang ini sebenarnya sih kontrakan milik pribadi orang tuanya nih. Tapi yang nggak disangka itu malah yang menjadi gangguan banget buat anaknya yang sampai sakit-sakitan. Kalau gitu langsung aja kita sapa nih narasumber kita kali ini ya. Kita sambut Bang Vijay. Assalamualaikum Bang Vijay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Vijay? Sehat Bang. Lagi sibuk apa sekarang? Biasa nggak sibuk apa-apa, kerja aja. Kerja aja, cari cuan ya buat anak-anaknya. Bang Vijay sekarang ini udah pindah kontrakan ya? Udah. Berarti yang lama udah lama nggak ditempatin. Oke, Bang Vijay bisa diceritain dikit nggak sih cerita kontrakannya ke teman-teman podcast di rumah? Ya, kontrakan yang sebelumnya saya tempatin itu kontrakan warisan dari ibu saya. Oke. Bangunannya masih lama itu Bang, bangunan lama ya. Itu sering dapat gangguan goib lah, gitu tiap malam. Ya sampai sampai anak Bang Vijay sakit-sakitan itu ya. Itu sampai rewel, sampai nggak karuan lah gitu tiap malam itu. Tapi sekarang udah sehat Bang anaknya? Anak udah sehat alhamdulillah. Wah, udah jauh, perbedaannya jauh. Berarti bener gara-gara tinggal di situ. Ya. Terus mengakibatkan anak sakit-sakitan, terus istri diganggu juga gitu ya. Diganggu juga. Oh kalau gitu stop aja Bang, biar teman-teman podcast di rumah pada penasaran nih. Oke, teman-teman podcast yang mau kayak Bang Vijay cerita pengalaman horornya di podcast channel bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau ke nomor di bawah ini. Oke, buat teman-teman buka, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Bang Vijay, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Monggo diceritain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Vijay. Oke. Jadi saya mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya. Oke. Jadi sebelumnya dari kejadian sebelumnya anak saya rewel itu pas momen lebaran. Sebelum momen lebaran itu anak saya baik-baik aja, sehat, bahkan badannya juga maksudnya dibilang berisi gitu kan. Nah pas berjalannya waktu main tuh setiap hari kayak orang biasanya, kan sama istri sama anak sama adik ya kan, sama saudara kayak biasanya. Nah pas setelah lebaran lewat 2 bulan istri saya sering WhatsApp, sering telepon gitu, anak rewel, anak sakit gitu kan. Nah pas situ kenapa, biasa bawa aja ke klinik gitu kan. Nah pas saya pulang kerja, posisi itu jam 6 malam. Anak udah rewel kan,
bawa ke klinik. Udah selesai ke klinik, beres, udah tenang tuh, dikasih obat kan, bisa tidur. Nah, istri saya sambil cerita sama saya tuh di depan, kenapa ya kok AA sekarang sering banget rewel. Biasa, namanya juga anak kan. Iya, ya masa kan? pertumbuhan biasanya. Namanya juga anak, apalagi usianya AA masih 1 tahun 2 bulan, wajar sering sakit-sakitan gitu kan. Ya cuman kalau aku lihat kok AA badannya makin kurus gitu, makan juga susah gitu kan. Ya coba kamu kasih makan apa, kayak vitamin atau apa, kan kamu yang di rumah gitu kan. Akhirnya istri udah mencoba tuh terus tuh kan, kasih makanan, kasih ini, tetap anaknya juga nggak nafsu makan, maksudnya kurang. Akhirnya udahlah, kayak biasanya aja, saya nggak mikir gimana biasa aja gitu kan, karena udah berobat ini. Nah, berapa hari kemudian teman saya ke rumah. Teman saya ke rumah, main ngopi tuh, sambil biasa lah namanya, kira kan ngopi, ngerokok, nongkrong sambil ngobrol-ngobrol. Pas dia izin ke dalam ke kamar saya tuh, mau kamar mandi. Setelah itu dia ngomong, kamar lu kok kayaknya panas ya? Awalnya gitu? Iya, awalnya tuh. Panas gimana? Kayaknya panas, ya kan? Anak lu sering rewel ya kalau malam. Kok tahu gitu kan? Iya, soalnya nggak tahu nih bener apa enggak, maksudnya gue cuma nebak doang, maksudnya gitu. Soalnya gue ngerasa kayaknya hawanya panas gitu. Tapi bener nggak kalau anak lu tuh kalau malam rewel? Waduh, sebenarnya sih bener nih Dek. Kok lu tiba-tiba ngomong gitu kan? Posisinya emang anak gue lagi suka rewel tiap malam, cuman gue anggap itu biasa. Akhirnya setelah itu ya udah, ntar lu lihat aja perkembangannya ke depannya. Kalau misalkan tiap malam masih rewel, ya ntar coba lu kabarin gua lagi, ya kan. Nah, udah tuh saya biasa lagi tuh kerja, istri saya masih biasa kayak ngurus anak saya, adiknya segala macam, masih biasa. Nah, seling seminggu itu istri saya nelpon malam-malam pas posisi siang kerja. Nelpon terus, ya nih rewel, nggak tahu nih, kejar banget rewelnya. Aku udah nggak kepegang lagi, diajak sini, ajak makan ini, kasih ini, nggak mau, tetap aja. Gitu kan. Ya udah, coba ajak keluar main, udah gitu kan. Kamu lihat tuh videonya, saya lihat videonya, wah kayaknya nggak beda nih rewelnya nih, ngamuknya juga beda. Karena saya nelpon teman saya, Dek coba tolong lu lihat deh ke rumah gitu kan, anak gua kenapa nih gitu kan. Kira teman saya ke rumah, dilihat tuh posisinya emang lagi rewel tuh dia pas di rumah. Jai, ntar lu pas mau pulang kerja ke rumah gua aja, anak lu udah gua ajak keluar dulu sama bini lu. Itu kan, saya jemput istri saya, anak saya di rumah teman saya, diceritain lah sama teman saya itu. Jai, itu sebenarnya anak lu nggak tahu kenapa kalau tiap malam itu jam 9 sama jam 2, ntar jam 3 dia pasti rewel. Iya deh, bener. Nah, coba lu lihat arah dia kalau rewel kemana gitu kan. Dia kalau rewel suka nunjuk-nunjuk tuh. Deh, nunjuk-nunjuk ke arah ke dapur. Dia ke dapur gitu. Ya kan, minta minum nggak mau, minta makan nggak mau, ya kayak gitu. Terus dikasih ini juga nggak mau, rewel aja. Akhirnya saya sama istri saya udah kebingungan, harus bagaimana ini, kan saya ibaratnya udah jauh dari orang tua kan, udah misah gitu kan, gimana ini kan. Udah akhirnya saya bawa ke tempat orang tua saya. Dekat situ dong? Dekat situ juga. 10 menitan saya bawa ke tempat orang tua saya. Orang tua saya menanyakan, kenapa kok malam-malam jam 12 ke rumah, gitu kan. Khawatir pasti orang tua kan. Nah, akhirnya di situ saya ceritakan sama orang tua saya,
ini Pak, si Yusuf tiap malam rewel di jam 9, jam 2, kadang jam 3. Nah, Pijay kalau posisi lagi masuk siang nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tiap malam begini aja nih. Makanya Pijay bingung mau kemana. Ya udah Pijay lari ke rumah papa sama mama buat minta bantuan. Maksudnya gimana ini buat nenangin si Yusuf, gitu kan. Ya udah sementara tinggal dulu aja di sini, tidur di sini dicoba. Kalau sekiranya di sini nggak apa-apa, berarti ada masalah di rumah lu di sono, gitu kan. Udah tuh hampir seminggu tinggal di rumah orang tua kan, aman gak ada apa-apa. Akhirnya kata orang tua, coba Joy lu balik lagi dah ke kontrakan lu. Gitu. Kalau misalkan dikumat lagi katanya gitu, coba ntar bapak lihat sama teman bapak, gitu kan. Balik seling sebulan rewel lagi kayak biasanya tuh, kumat lagi. Wah udah nggak beres nih kata saya nih, gitu kan. Nah pas momen saya pulang kerja itu anak posisi udah tidur alhamdulillah. Pas udah balik lagi ke rumah tuh kontrakan, tidur. Gak tahu kenapa pas saya mau bangun di posisi si dapur itu kan sama ada si kasur tempat tidur sama dapur kan tuh berhadapan. Nah posisi saya mau matiin lampu itu ada sosok warna hitam tapi kayak tinggi, cuman dia awalnya pala dulu gitu tuh. Langsung gini. Nah saya nggak maksudnya nggak gimana ya, maksudnya nggak ngerasa itu biasa kali. Saya hiraukan gitu kan. Cuman kok ngerasa beda nih hawanya. Saya udah langsung merinding kan. Situ akhirnya saya coba cek ke dapur. Di situ sosoknya tinggi. Di posisi di pojok dapur. Jelas itu. Tinggi, hitam. Nah pas saya situ saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa diem. Saya langsung peluk istri saya. Saya bilang, udah ayo kita ke rumah mama lagi aja, ajak AA. Saya nggak ngasih tahu istri saya pada saat itu. Karena saya udah, maksudnya, oh ini yang dirasain sama anak saya sampai beberapa bulan. Sakit, rewel tiap malam. Setelah saya di rumah orang tua saya ceritakan semuanya sama istri saya tuh di situ. Aku nggak sengaja pas mau matiin lampu itu ngelihat ada kayak kepala nongol dulu, cuma warna hitam. Tapi aku mikir itu bukan apa-apalah biasa, tapi kok hawanya panas dan aku merasa kayak merinding gitu kan. Akhirnya aku ngelihat ke dapur, ternyata benar ada di pojokan dapur, dia tinggi besar warna hitam. Makanya aku nggak mau kasih tahu kamu pada saat itu aku ngelihat. Aku takut kamu panik, takut kamu makin takut. Gini ya udah aku langsung bawa ke sini. Cuman kita kan udah maksudnya tahu rewel tiap malam begini-begini gitu kan. Dari kenapa gitu kan. Akhirnya orang tua saya bilang, nah coba lu kenapa kok bisa ada sosok di situ, ya kan. Ya pas saya bilang ya saya nggak tahu Pak, tiba-tiba kok ada sosok di situ. Padahal pada saat Pijay ngisi rumah aja nggak ada masalah apa-apa. Dari awal aja tahu sendiri ya kan, anak Pijay masih sehat aja, kok kesini ada aja gitu kan yang dibuat, tapi nimpanya ke anak Pijay. Gitu. Nah udah akhirnya di situ saya minta tolong buat bantu gimana caranya nih Pak biar Pijay bisa tinggal di tempat itu lagi dengan nyaman, dengan nggak ada usik lagi dari hal-hal goib lah. Karena kasihan kalau ke anak kecil itu kan, tiap malam harus rewel, harus ngelawan kayak gitu-gituan, dia nggak bisa ngapa-ngapain.
kasihan dan bahkan badannya sampai habis kurus gitu kan. Ya udah, akhirnya orang tua saya ngajak ke tempat temennya buat gitu. Ke tempat temennya buat ngobrolin semua apa yang terjadi pada saat itu. Nah, depan ke tempat temen ayah saya, kenapa boy, ini anak gua nempatin kontrakan bini gua. Nah, anaknya serewel aja tiap malam, nangis di jam 9, jam 2, jam 3. Nah, katanya itu ada yang gangguin. Ya, sampai anaknya kurus tuh, anaknya tuh makan gak mau, apa-apa gak mau gitu kan. Tiap malam harus rewel. Wah, ya udah. Akhirnya besokan pagi itu diajak tuh bang. Temen ayah saya tuh diajak tuh ke kontrakan. Biasa kan ngopi dulu, ya kan. Ngerasain suasana di rumah kali ya kan, kayak gimana gitu kan. Sambil ngopi cerita. Nah, tanpa saya cerita panjang lebar tuh semuanya, si temen ayah saya ini ngomong, ini dulu rumahnya posisinya paling belakang ya boy. Iya kayak gitu. Ini posisi rumah yang ditempatin anak lu ini bagian dapur, tapi dapur zaman dulu kan lu tau sendiri boy, ya kan. Itu deket sumur, paling belakang nih anak lu yang tempatin ini. Oh, sebelum kontrakan dulu itu. Nah iya, itu rumah, rumah. Jadi kan itu dari depan itu sampai ke yang saya tempatin itu dulunya bagian paling belakang. Sumur, dapur tuh paling belakang. Cuman berhubung udah disekat kan itu. Jadilah kontrakan tuh. Iya. Kalau saya kan gak tahu menau kan. Ceritain lah tuh. Nah, bapak saya bilang, lah iya gitu kan. Emang kenapa kok bisa lu tempatin bagian anak lu yang paling belakang? Gitu kan. Nah, pada saat ngobrol di situ, nah teman ayah saya cuma bisa bilang, udah coba lu suruh anak lu jangan tinggal di sini. Gitu. Malah dia nggak nyaranin berarti tinggal situ? Nggak nyaranin. Saya disuruh buat pindah. Karena kalaupun diterusin ataupun kita mau bagaimana caranya, itu ngaruhnya ke anak juga, anak lagi yang dicecer gitu. Karena emang itu rumah paling belakang bang. Katanya paling belakang, paling dapur barang sama sumur itu. Sumur tua lagi ya kan? Ya sama sumur tua zaman dulu tuh. Nah dari situ udahlah akhirnya saya ngobrol tuh di situ sama temen ayah saya sama ayah saya. Jadi gimana? Kalau lu mau tempatin di sini lagi silakan. Tapi ini udah terjadi. Kalau misalkan lu mau terusin, anak lu tetap bakal rewel atau bakal misalnya terus begini gitu kan. Nggak nyaman. Diganggu, nggak nyaman. Tapi kalau misalkan lu mau anak lu bisa sehat lagi, maksudnya bisa kayak anak-anak seperti biasa yang lainnya, pindah aja gitu, jangan di sini gitu. Akhirnya saya izin sama orang tua saya, terutama ibu saya kan yang ngasih tempat itu kan. Saya bilang, mah kayaknya Pijay nggak bisa nih buat nerusin tinggal di sini nih. Buat Pijay nyaman tapi buat anak Pijay nggak nyaman. Kasihan. Kata ibu saya, sayang Jay ini kan, kalau misalkan harus kamu pindah harus bayar, kalau di sini kan kamu tinggal nempatin. Betul mak, tapi kan kalau misalkan anak Pijay tiap malam rewel sakitan begini, siapa ya kan yang puyeng ya kan. Ya udah dah, kata ibu saya tuh, terserah lu, cuman mama kasih yang terbaik aja dah buat lu, buat anak lu, ya kan. Nah
udah ngobrol di situ, istri saya tuh nimbrung gitu. Gimana, emang kenapa kok itu katanya rewel, ada goib apa masalahnya gitu. Ya katanya itu rumah bagian paling belakang, yang paling belakang itu berbarengan sama dapur sama sumur, jadi kepotong paling belakang lah. Nah itu emang banyak sosoknya, goibnya. Nah makanya aku juga kan nggak tahu, kalau misalkan aku diceritain sama mama dari awal juga nggak mungkin aku mau tinggal di sini gitu. Nah, cuman ya udah, kita tinggal di sini, udah ngerasain, oh ya udah gitu. Bingung, makanya saya sama istri saya udah pasrah pada saat itu. Anak, wah pokoknya bang, itu makhluknya bener-bener tinggi bang, maksudnya tinggi, warna hitam. Itu posisinya di dapur paling pojok itu setiap malam gitu. Di pojokan itu deh. Di pojokan aja. Pada saat anak kalau rewel, saya gendong, nunjuk ke sana, saya samperin, ayo. Tapi anak saya malah kejar. Iyalah. Malah makin kejar, ya kan? Kejar lagi kan. Terus saya, ayo nih, saya kasih kan, maksudnya gitu nih. Gitu. Malah anak saya kejar lagi kan. Udah, tiap malam begitu aja. Makanya yang pusing istri saya, yang kasihan. Harus tiap malam ngurusin anak saya yang tiap malam harus rewel seperti itu. Wah, tiap malam dikirimin videonya, rewelnya, sampai wah ngamuknya itu dikirimin. Saya di kerjaan jadi mikirin, wah istri saya kasihan di rumah, saya mau pulang, mau izin nggak bisa, ya kan. Dari situ udahlah, orang tua saya cuma bisa gitu doang, bilang apa, terserah kalau misalkan mau terusin tinggal di situ. Nah ya jadi gitu bang. Nah pas momen saya lagi kerja, istri saya kan itu seharian di rumah kan. Wah, ini versi istri berarti nih. Sibuk kan. Boleh. Istri saya seharian itu dari pagi kan, biasalah kalau istri kan pasti nyiapin sarapan, ya kan, nyuci piring atau nyuci baju, pakaian segala macam tuh. Nah itu dari pagi, siang, sore selalu ngabarin, yang lagi main nih, yang makannya dikit gitu, cuman aktif gitu. Ya, alhamdulillah dah, yang penting hanya aktif aja gitu kan. Sore ngabarin lagi tuh, belum juga mau makan nih, tapi anaknya masih main aja di depan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, jam 7 habis isya ngabarin lagi, yang rewel. Ya udah coba ajak ke warung, kamu beliin apa kek gitu, jajanan. Kan. Diajak ke warung, nggak mau tuh, dibeliin ini, biasanya dia mau tuh, dibawain ke rumah, nggak mau dimakan, pegang juga nggak mau, malah rewel. Kira ngirimin video tuh istri saya tuh, yang tuh kamu lihat deh video anak rewel, ngamuk udah kayak apaan tuh di depan pintu. Bibi saya keluar, mamang saya keluar, kenapa gitu kan, itu kok kenapa didimin aja si Ucup gitu kan. Tahu Bi, ngadat ini rewel. Ya udah coba ajak ke warung, udah Bi, udah dibeliin jajanan. Dia telepon si Ijay ya kan, nggak bisa, dia lagi kerja. Aduh gimana ya kan, pusing tuh. Kira istri saya ngirimin terus tuh video, masih ngamuk kayak tuh ya. Sampai saya bilang, udah kalau memang kamu capek, kamu dimin aja udah. Tak juga dia kalau capek juga, kalau misalkan itu tidur sendiri, biarin aja. Bibi mau ngomong apa kek, kita iniin, biarin aja. Akhirnya didimin tuh, seling berapa jam tidur lah anak saya tuh, tidur. Nah, kamu pas jam 10 itu saya mau pulang tuh, telepon lagi, kamu udah absen belum? Belum, bentar lagi, cepetan nih, udah rewel lagi aja nih gitu. Udah tunggu.
pas saya pulang sampai rumah rewel, nangis. Wah, saya juga udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya bilang, oh ini dari jam 9, dari jam 10 rewel terus, makan gak mau, ya kan. Ya aku makannya bingung gimana ini. Ya udahlah, terus istri saya terus-terusan pusing sampai kesel sendiri, sampai wah saya suka marah. Kamu kalau misalkan pusing capek ngurusin AA, jangan digentak, jangan dimarahin dia, udah didimin aja, jangan digituin, malah makin jadi. Kondisinya kan lagi rewel, gak jelas ini kita kenapa udah tuh istri saya udah capek kali, saking capeknya dia nggak mau itu tuh, nggak mau megang anak saya lagi tuh, tidur aja tuh di pojokan, saking mungkin capek kali ya. Udah capek, kamu aja urusin tuh, capek kali kan. Baby blues ya gitu kan. Saya juga bingung kan, ngurusinnya, sama saya juga nggak bisa kan, apa laki-laki kan, mau gini juga salah, gini salah. Terus anak saya larinya ke ibunya lagi, tapi ibunya nggak mau, ya kan. Terus pas ibu saya istri saya mau gendong anak saya lagi, anak sayanya nggak jelas, malah ngamuk nggak jelas, dideketin sambil nunjuk-nunjuk ke dapur lagi. Wah, saya udah kebingungan, udah kewalahan juga akhirnya tuh. Udahilah gitu kan, ntar tuh kamu tunggu sini, kan. Itu tiap malam gitu aja tuh, rewel. Saya berangkat pagi lagi sampai kena malam lagi, yang dikabarin pos itu anak rewel lagi, nggak makan lagi, sampai udah bawa berobat tetap aja masih nggak bisa. Ya udah, akhirnya kata istri saya, coba urut aja lah kayak gitu kan, umur masih 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah itu. Katanya jangan diurut kan, katanya malah kebiasaan atau apa katanya itu kan. Cuman kata istri saya, udah coba urut aja dulu, takutnya badan dia sakit atau namanya ketempelan atau apa kan itu. Saya panggil lah itu mbak urut yang biasa langganan tuh di kampung. Datang ke rumah pada Isya, cuman dipegang ini, si tukang urutnya langsung kayak gitu, nggak kuat gitu, misalnya ini anak sering rewel tiap malam, suka ngeliat ke dapur. Ya bener apa teh gitu, kayak gitu. Kenapa itu tiap malam ada sosok hitam. Nah itu yang tadi saya bilang itu, berarti kan bener duga, maksudnya yang saya lihat itu sosok hitam besar itu di dapur itu, ya kan. Nah, tukang urut ini tuh bukan tukang urut yang saya baru panggil sekali, udah langganan di kampung, udah bisa semua yang dipegang gitu maksudnya. Karena kok nih dia ngomong gini berarti bener nih, gitu dugaan saya. Jadi tervalidasi gitu ya. Nah, akhirnya dari tukang urut itu bilang, udah dari sini ntar usapin air ini, habis itu ntar kalau misalkan masih rewel, udah diemin aja, ntar juga dia diem sendiri sampai 3 hari. Kalau misalkan masih gitu aja, ntar tetek sini lagi. Istri saya terus ngabarin lagi tuh, tiap saya lagi kerja di kerjaan, saya jadi nggak, misalnya fokus gitu kan. Nih rewel lagi nih, kejer. Wah, terus-terusan gitu, ya kan. Istri saya sampai nelfon lagi, yang kamu izin dulu pulang, aku capek nih, aku tidur. Rewel terus, maunya digendong, dilepas nangis, pengen kesini nggak mau. Kamu izin dulu pulang. Gak bisa, saya bilang gitu, gak bisa izin. Langsung dimatiin tuh istri saya WA, gak dibales, cuma dibaca. Saya langsung, oh ya, mungkin dia capek kali ya, udah maksudnya ngurusin anak lagi rewel, gak karuan. Pikiran lagi saya sampai pulang gitu. Udah 3 hari itu
saya ngerasain emang anak itu masih rewel. Akhirnya saya panggil lagi tuh tukang urut itu. Saya ke rumahnya, teh bisa ke rumah nggak? Kenapa? Masih rewel aja. Ya udah ke rumah diurut lagi. Terus dia bilang ini tuh udah nggak bisa dihilangin, nggak bisa diusirin. Sosok yang hitam itu. Iya, sosok yang hitam itu. Wih, Saya bilang kenapa teh? Karena dia udah tepatnya di sini, mau digimanain juga udah di sini posisinya. Makanya kenapa anak lu itu suka nunjuknya ke dapur aja gitu. Lihat anak lu kurus, makan gak mau, habis, nggak kasihan. Terus gimana Mbak Kemi solusinya teh ini? Ya udah, solusinya minta izin sama orang tua buat ya itu pindah lagi. pindah. Memang disarannya udah pindah ya. Pindah. Oke. Ya udah tuh, saya ngobrol sama istri buat rencana buat pindah, biar kita lihat perkembangannya seperti apa itu. Istri saya sedang ngobrol yang kayaknya kita pindah dari sini. Kayak memang rumah ini nggak bagus buat AA, dan memang ada hal-hal yang nggak baik buat juga AA, perkembangannya. Kasihan sama AA, kita pindah aja. Gak apa-apa, kita harus ngontrak. Yang penting AA bisa nyaman, bisa tidur dengan enak, daripada tiap malam rewel. Kamu harus bisa ngurusinnya kan. Kita pindah aja ya. Jadi pada saat malam pulang saya kerja, saya biasa kan melakukan pekerjaan. Ketika saya pulang kerja itu nyiapin kopi, makan. Saya duduk di depan TV, saya di belakang dapur lagi buatin kopi. Terus pas dia setelah membuat kopi ngasih ke saya tuh, kok mukanya beda. Si istri nih, si istri saya. Yang kamu kenapa? Kok muka kamu pucat? Yang tadi aku lagi bikin kopi, tiba-tiba ada gesekan gitu di pojokan dapur. Aku lagi bikin kopi. Nah aku langsung spontan langsung ke depan kan, gak lihat lagi ke pojokan itu karena aku kan takutan orangnya. Tapi kamu nggak ngeliat? Ya buru-buru ngeliat. Aku dengar itu aja langsung kabur, langsung lari ke depan nih ngasih kamu kopi. Dari situ saya ngecek di dapur, gak ada apa-apa. Yang nyawa kamu kali. Aku tadi jelas muka aku, orang aku jelas banget itu gesekan. Aku lagi bikin kopi, masa ada yang ini. Udahlah, aku minta kita pindah aja dari sini, bener. bikin nggak nyaman rumah ini gitu. Udah kita pindah aja, sabar dulu. Dan nanti kalau misalkan udah ketemu waktu harinya, kita bakal pindah kok gitu. Karena kan namanya pindah rumah itu nggak gampang. Harus ada kita nanya sama orang tua, bagus harinya, bulannya gitu. Ya udah, pokoknya secepatnya aku pengen pindah dari sini. Aku udah takut kalau tiap malam harus ditinggal sama kamu kerja kalau lagi masuk siang. Ya udah, sabar. Nah, udah akhirnya ke tempat orang tua buat ngobrolin. Saya mau pindah aja sama istri saya sama anak saya. Kata istri saya sama anak saya, udah kita besok rapi-rapi kita pindah. Kita harus kontrak aja, nggak apa-apa. Ya udah, kata ya saya, ya udah bapak sama mama cuma bisa doain semoga kalau lu mau pindah di tempat kontrakan yang sekarang nanti lu tempatin lebih nyaman, anak lu bisa sehat gitu,
rewel, tidur bisa nyenyak gitu. Ya Pak, doain aja. Berarti emang besokannya langsung pindah tuh? Besokannya langsung pindah. Nggak nunggu hari, nggak nunggu bulan? Nggak nunggu bulan. Besokan langsung pindah. Saya karena barang-barang cuman sedikit, saya rapihin sendiri sama istri, langsung saya pindah. Karena pindahnya itu dari rumah ibu saya itu ke kontrakan yang sekarang itu dekat, nggak jauh. Jadi sehari cukup pindah. Udah pindah, beres-beres, rapi, nah, udah rapi semua, udah seperti biasa aja tuh melakukan sehari-hari saya kerja seperti biasa lagi, nggak. Terus istri saya pun dari pagi juga udah ngelakuin hal-hal seperti biasanya sampai larut malam, sampai saya pulang dan saya ketemu anak juga udah nggak rewel lagi. Cuman masih dalam tahap perkembangan. Pas baru-baru pindah itu anak masih kelihatan tuh kurus-kurusnya badannya. Udah pindah berapa bulan tuh, berjalan 2 bulan, nempatin di tempat baru kontrakan, gak ada yang namanya gangguan-gangguan goib lagi. Udah nggak ada lagi tuh? Udah nggak ada. Bahkan anak sehat lagi berarti? Anak sehat lagi, bahkan saya lihat sendiri dan istri saya ngabarin lagi tiap hari tuh, udah mau makan, main udah, wah inilah udah aktif lagi, makan terus mau, habis makan ntar makan lagi. Dilihat tuh mas saya perkembangannya, oh iya, udah gemuk nih, badan juga udah maksudnya kelihatan keisi, nggak kayak waktu di rumah mama gitu ya. Iya, makanya berarti bener tempat yang kita tinggalin kemarin itu tempat mama emang gak nyaman buat AA gitu. Emang ada makhluk goibnya yang emang gak bisa diusir atau bagaimana lah gitu. Nah, buktinya kita pindah ke sini tempat tinggal yang baru, alhamdulillah baik-baik aja, bahkan makannya nafsu, mainnya juga udah aktif. Ya pokoknya badannya juga udah berisi, udah sehat lah, udah kamu juga nggak capek dan aku juga nggak. Kamu tiap detik tiap menit kamu kabarin aku, kamu pusing atau apa, karena kamu udah enak, kita nyaman, alhamdulillah. Oke teman-teman, kira-kira itu pengalaman horor dari Bang Vija ya Bang. Gue nanya sedikit boleh Bang ya? Boleh. Tapi kalau untuk istri emang jarang diganggu ya, paling sesekali itu aja waktu dengar apa gesekan piring itu ya? Gesekan piring pada saat saya pulang kerja itu biasa dia kan suka nyiapin saya kopi ke belakang gitu. Ya baru itu aja, nggak sebelumnya nggak pernah ada gangguan? Sebelumnya nggak ada, cuman ya hawa panas aja gitu, hal-hal biasa panas. Cuman pada saat dia lagi sendiri mungkin di dapur ada gesekan itu spontan langsung takut, karena memang tipikalitas saya itu penakut. Kalau udah ngerasa dia terganggu, dia udah nggak berani buat tinggal di situ. Gitu. Untuk Bang Vija sendiri ngerasanya gangguannya? Ya kalau saya sendiri, saya juga ngerasa gitu hawa di rumah yang ibu saya itu panas. Tapi panas, tapi kan saya pada saat itu belum melihat sosoknya kan. Saya anggap biasalah, saya biasa tidur atau di rumah misalnya keadaan panas gitu kan. Biasa gitu. Tapi kesini pada saat itu saya nyaksiin sendiri akhirnya ada sosok yang hitam itu tinggi di pojok bagian dapur. Dari situ ya udahlah, kata saya ceritakan sama istri saya situ. Tapi sempat pernah dimimpiin nggak kayak dia ngasih pesan ke Bang Vija dalam mimpinya, atau pernah berkomunikasi gitu, kayak ada bisik-bisikan dari makhluk tersebut, pernah nggak sih? Bisik-bisikan enggak sih. Nggak Cuman pernah ya? Waktu itu sekali istri saya ngigo. Ngigo, bukan bisikan sih, ngigo. Ngigonya gimana tuh? Ya tidur tiba-tiba itu yang itu kok kenapa di pojokan siapa itu gitu kan. Orang
ngomong sendiri, sama siapa ini kan. Ego. Saya bangunin aja kan gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa aku? Sadar. Itu doang. Cuman saya anggapnya itu biasa karena kan saya nggak ngerasain, istri saya mungkin yang ngerasain. Nah kalau yang untuk netralisir sendiri tuh kan sempat temennya datang, teman bapak kan, dia netralisir ke rumah gitu kan. Iya. Apa yang dilakuin tuh sampai dia nggak berhasil buat ngusir tuh kenapa gitu? Ya saya nggak banyak nanya ya maksudnya gitu. Kok nggak bisa gitu diusir? Cuma kata dia emang ini itu dari rumah sebelum disekat-sekat ini, itu emang dia udah tempat tinggalnya di situ. Jadi siapapun yang nempatin di sini merasanya panas aja hawanya dan akan terganggu. Dia nggak senang aja kalau ditempatin Ya gitu ya. itu. Makanya. Berarti ini kontrakan punya orang tua Bang J sendiri ya? Iya. Berarti Bang J harusnya tahu dong historinya sebelum ini jadi kontrakan gitu kan? Saya pada saat kecil itu nggak di situ, Bang. Oh. Saya tinggal sama orang tua ayah saya. Oh, Jadi, kakek, nenek. iya. Ah. Gitu. Jadi saya nggak tahu persis rumah warisan dari ibu saya itu seperti apa dulunya. Jadi apa? Saya nggak tahu. Tanah warisan terus dibangun gitu ya? Iya dibangun. Setelah saya menikah, suruh tempatin itu rumah, tinggal ke bagian satu. Itu setelah jadi kontrakan baru Bang J sendiri yang nempatin? Atau sebelum-sebelumnya udah ada? Udah ada. Nah itu pernah ada cerita nggak tuh? Sebelum-sebelumnya? Kalau sebelum-sebelumnya nggak ada yang cerita sama saya. Oh, betah-betah aja gitu? Ya nggak tahu ya, maksudnya tapi nggak ada yang cerita. Oh nggak ada yang cerita ya? Nggak ada yang cerita sama saya kalau misalnya kalau rumah sebelum lu tempatin ini juga dulu udah ada yang nempatin, dia nggak nyaman sama gitu. Gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya semenjak pindah udah nggak ada apa-apa lagi ya. Anak juga udah Aman, sehat. alhamdulillah anak sehat. Wah, pokoknya udah saya senang juga ngelihat perkembangan anak saya setelah pindah. Berarti untuk sekarang ini yang kontrakan yang itu diisi? Sampai sekarang belum, Oh masih kosong? masih kosong. Wih. Karena memang bangunan masih lama. Oh. Sampai sekarang masih kosong. Bahaya juga tuh nanti kalau ya buat teman-teman yang mau uji nyali boleh tuh. Ya kan? Iya, betul. Uji nyali. Oke Bang, kalau untuk awal pindah nih waktu itu kan sempet ada doa-doa atau selamatan kecil-kecilan gitu nggak sih sebelumnya? Nggak ada sih. Oh itu dia. Jadi pada saat saya pindah ke tempat rumah yang di ibu saya itu, saya pindah-pindah aja. Oh nggak ada ajan-ajanin Saya lah. nggak Ritual khusus gitu. nggak kayak misalnya kata orang selamatan Iya. atau syukuran kecil-kecilan gitu ya kan, karena pindah ke rumah yang baru gitu kan. Saya nggak, pindah-pindah aja udah. Minimal ajanin gitu Bang enggak ya? Lupa kali. Terus kalau untuk anaknya nih kan namanya malam. Terus abang juga kan yang nenangin tuh kalau lagi nangis malam jam 2, jam 3 gitu. Perasaan abang tuh gimana tuh ngadepin anak kecil yang tantrum kayak gitu? Satu sisi kan udah tahu nih ini gangguan ya kan. Bukan nangis karena dia apa namanya cengeng atau apa kan, gangguan. Itu perasaan abang gimana ke yang gangguin sama yang anak itu gimana perasaannya? Bisa ceritain kan ya? Ya kalau saya pada saat anak rewel itu, wah, saya emosi pasti ada pada saat itu. Emosinya ya diginiin salah, disanain salah, ada rasa emosi, kesel sama anak gitu. Cuman saya ngomong dalam hati, buat lu nih yang gangguin anak gua. Nah itu maksudnya. Jangan, kasihan. Gue di sini cuma berdua, gitu. Kasihan. Tolonglah, kalau misalkan mau tempat di sini, ya di sini aja tinggal, tapi jangan gangguin anak gue, kasihan. Gitu. Terus kalau tetangga-tetangga sendiri tuh, itu kan rumah rapat ya udah ya? Rapot. Kontrakan rapat ya? Gang kecil, jadi semua udah penduduk semua. Kan namanya ngedenger anak nangis tiap malam, tetangga keganggu dong otomatis dong. Pernah ada teguran atau gimana? Ada pagi-pagi. Pertanyaan, oh gitu ada ya? Depan persis tuh rumah. Tanya tuh pas saya keluar tuh. Ya itu si Ucup kalau malam kenapa nangis? Kenceng banget sampai kedengeran ke dalam gitu. Biasa itu, wah gitu.
dia nggak jelas nangisnya, dikasih ini nggak mau, kasih itu nggak mau, ngejer nggak jelas, ngadatnya nggak jelas pokoknya. Aku tuh sampai tiap malam begitu. Itu badannya apa, sampai orang lain juga ngomong kan itu badannya habis gitu, kurus gitu. Coba kasih vitamin, udah atau wah dikasihin vitamin ini itu tetap aja. Coba lu sono, kata dia kan gitu, ke tempat orang pinter, atau misalkan dulu waktu itu pindahan udah selamatan belum apa gimana kan gitu. Dia bilang ya entar dah, saya coba dah ke tempat orang pinter. Kenapa gini gitu. Mas saya nggak nanggepin yang pertanyaan si Wah itu yang udah pernah diselamatin belum gitu. Itu range waktunya berapa bulan tuh anak begitu tuh? Hampir 3 bulan 4 bulan bang. Lama juga ya. Lama, makanya kan sempat masuk IG deh. Oh gara-gara dia kurang tidur apa capean gitu? Udah lemes, udah nggak bisa ngapain. Kasian juga ya bocah kalau udah kayak gitu ya. Iya, makanya foto-foto yang istri saya kan tadi bilang, istri saya tiap hari tiap jam teleponin, motoin. Ya itu keadaan kondisi anak saya. Berarti emang dihajar anak ya. Kenapa nggak gangguin lu aja bang? Ya makanya itu kata saya, gangguin kita aja gini apa orang tuanya, jangan anak lah maksudnya gitu, kasihan. Sekarang saya ngeliat sendiri misalnya anak saya sendiri yang tadinya nempat di situ gemuk atau misalkan berisi, kesini makin habis. Kan orang lain kan angkanya wah emaknya nggak bisa ngurus, nggak ngasih makan. Jadi kan ke ibunya jadi pikiran. Nah kalau untuk jarak tempat kerja sendiri ke rumah tuh berapa sih? Maksudnya jauh nggak sih? Jarak berapa dari rumah ke kerjaan itu kurang lebih 45 menit. 45, lumayan ya. Berarti emang sebenarnya apa namanya case ini udah pernah diceritain ke atasan belum sih? Maksudnya kalau misalnya lagi ada kontak dari rumah kan, minta izin kan susah tadi katanya kan. Jadi sebenarnya udah pernah diceritain ke atasan belum kalau kayak gini? Enggak. Oh belum pernah. Belum pernah. Karena saya udah tahu kondisi di kerjaan nggak bisa ini. Aku udah juga kita, ya. Aku. Aja lah. Udah kita bilang sama istri nggak bisa, lagi ada kerjaan banyak nggak bisa. Maksudnya kalau emang urgent banget kan bisa di share ke atasan kan. Kalau untuk shiftnya sendiri berapa shift? Kalau shift itu ada 2. Oh 2 aja, pagi shift. Siang aja? Iya, pagi sama siang. Kalau pagi balik jam? Pagi mulai kerja jam 8 sampai jam 6. Oh itu masih aman lah ya. Maksudnya pas pulang ketemu anak masih bisa nemenin ya. Kalau siang? Kalau siang itu jam 12 siang masuk sampai jam 10, bahkan jam 11 malam. Nah itu yang jam-jam, maksudnya yang sering di kontak dari rumah jam-jam siang berarti. Jam siang sampai karena malam istri tuh. sendiri. Karena istri sendiri. Oke. Nah Bang Vijay, nah ada pesan dan kesan nggak kira-kira nih buat teman-teman podcast di rumah nih? Ya adalah sedikit ini, mungkin pesannya buat teman-teman di sana. Boleh, silakan. Jika mau pindah rumah atau mau nempatin rumah, sebaiknya kita ya kalau kata orang Betawi atau misalkan orang di Sunda, kita bolehlah namanya cari hari, bulan, terus posisi, kalau kata orang Sunda itu posisi si naga itu ada di mana? Apa emang? Naga. Wih baru denger nih. Naga gimana maksudnya? Posisi naga itu ada di mana? Oh, matahari gitu bukan? Bukan. Oh beda lagi naga. Oh di orang Sunda tuh pasti mungkin kalangan orang Sunda mungkin tahu lah orang tuh itu. Oke. Posisi di mana itu. Jadi ketika kita pindah nggak sembarang kita nempatin. Karena ada resikonya kalau kata orang tua dulu. Feng Shui bahasanya ya. Feng Shui. Terus yang kedua, syukuran kecil-kecilan ataupun diselamatin biar tempat yang kita tinggalin itu nyaman, adem, semua sehat. Intinya minim dari gangguan lah ya. Iya.
Sebenarnya kalau itu kan budaya. Sebenarnya kita baca bismillah atau nggak diajanin, ya setahu saya nih maksudnya. Koreksi kalau saya salah. Paling diajanin aja sih pinggir-pinggirnya kalau buat yang muslim ya. Kalau yang buat yang non muslim mungkin ajarannya ada masing-masing. Sesimpel itu sih. Kalau untuk syukuran, selamatan tuh biasanya lebih ke budaya. Ya budaya. Tapi kalau itu kan bila mampu. Tapi kalau lagi keadaan nggak ada kan mau nggak mau kita seadanya ya begitu aja. Berdoa intinya. Kita minta selamat, minta dilindungi. Ya pokoknya tempat tinggal kita jadi nyaman. Oke, Bang Vijay, terima kasih udah mampir ke podcast channel nih. Jauh-jauh dari mana nih? Karawaci, Tangerang. Karawaci, Tangerang. Buat teman-teman daerah Karawaci yang kenal Bang Vijay bisa komen, like di bawah ya. Oke, makasih banget Bang Vijay udah nyempetin hadir sekali lagi di podcast channel. Udah share pengalaman horornya. Terima kasih juga buat teman-teman podcast di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oh ya, buat teman-teman podcast juga yang mau menyaksikan kita atau mendengar kita podcast channel via audio, bisa mampir aja di Spotify kita di podcastkontrakan.id yang udah ada kita taruh di link tertera. Oke Bang Vijay, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua Bang Vijay dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.